Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Pemirsa, pembaca Tribun Batam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya kita sudah sampai di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan senantiasa Allah mencurahkan hidayah dan inayahnya kepada kita semua. Salah satu anugerah terbesar yang diberikan oleh Allah kepada kita semua adalah kitab suci Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Fatir pernah mengatakan, "Tsumma awrathnal kitaba alladzina astafaina min ibadina." Tsumma awrathnal kitab, kemudian kami mewariskan Alkitab, Al-Quran, alladzina astafaina min ibadina, kepada umat yang telah kami pilih. Jadi di samping anugerah kepada kita semua, ternyata kita adalah umat yang spesial, umat yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, umat pilihan dengan kitab pilihan, dengan kitab yang istimewa. Cuma kata Allah Subhanahu wa taala, di antara kita yang telah diberikan Al-Qur'an ini, yang telah diberikan kitab suci ini, apa kata Allah? Faminhum zalimul li nafsi. Ternyata di antara kita ada yang menyikapi Al-Qur'an ini zalimul li nafsi, dengan menzalimi dirinya, mengabaikan Al-Qur'an, menyanyiakan Al-Quran dan tidak memanfaatkan Al-Quran ini dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang kedua, minhum muqtasidun, di antara kita ada yang setengah-setengah. Bisa jadi ketika kata Al-Quran ke barat, mereka ke barat, tapi ketika Al-Quran melarang dia ke timur, justru dia ke timur. Kemudian yang terakhir, kata Allah Subhanahu wa taala, wa minhum sabiqum bil khairat biidznillah, di antara kita ada yang senantiasa berlomba-lomba dalam mengamalkan kitab suci Al-Quran ini. Maka jamaah pembaca Tribun Batam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran ini, minimal ada 3 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah mari kita senantiasa membaca Al-Quran Al-Karim. Seyogianya kita sebagai insan pribadi Islam yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ada wirid Al-Quran. Dulu Rasul ada wirid bacaan Al-Quran, para sahabat ada wirid bacaan Al-Quran, Aisyah radhiyallahu anha juga ada wirid bacaan Al-Quran. Dengan wirid bacaan Al-Quran ini, insya Allah kita punya muamalah dan interaksi yang rutin dengan Al-Quran Al-Karim. Membaca Al-Quran juga secara tidak langsung kita sedang berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua adalah hifzul Quran. Interaksi kita dengan Al-Quran dengan cara menghafal Al-Quran. Jangan sampai tidak ada hafalan dalam dada kita ini. Apa kata Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Innalladzi laisa fi jawfihi syai'un minal Qur'an kal baitil kharib. Sesungguhnya orang-orang yang tidak ada di rongga dadanya, tidak ada di dadanya sesuatu dari Al-Quran, tidak punya hafalan Al-Quran, kata Rasulullah, itu perumpamannya adalah kal baitil kharib, seperti rumah yang rusak. Jadi manusia, insan muslim yang tidak punya hafalan Al-Quran, kata Rasulullah, itu seperti rumah yang rusak. Jadi ketika kita sudah membaca, maka levelnya kita naikkan. Selanjutnya kita menghafal Al-Quran. Kemudian yang terakhir, jamaah pembaca Tribun Batam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, muamalah kita dengan Al-Quran, interaksi kita dengan Al-Quran adalah dengan mengamalkan Al-Quran. Al-amalu bihi. Jadi kita mengamalkan Al-Quran. Bagaimana cara mengamalkan Al-Quran? Dalam Al-Quran itu di samping ada ayat-ayat kisah, ada namanya ayat-ayat hukum. Ayat-ayat hukum ini berkaitan langsung dengan perkara halal dan haram. Ketika hitam kata Al-Quran, maka kita harus bilang hitam. Ketika putih kata Al-Quran, maka kita harus mengatakan putih. Ketika Al-Quran melarang kita untuk minum khamar misalnya, maka kita sami'na wa ata'na, tak ada pilihan di situ. Tak ada pilihan di situ. Ketika Al-Quran memerintahkan kita untuk sholat 5 waktu, maka sami'na wa ta'na, maka kita harus langsung mendengarkan dan mematuhi perintah Allah itu.
Inilah yang disebut dengan interaksi Al-Quran bil amali bihi, dengan mengamalkan Al-Quran. Maka hadirin pembaca Tribun Batam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan interaksi yang intensif ini menjadikan kita semua sebagai umat, ya, bukan sekedar umat pilihan, tapi juga umat yang merupakan ahlul Quran, merupakan keluarga Al-Quran, yang juga merupakan kelompok yang istimewa di samping Allah, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi mudah-mudahan di bulan suci Ramadan yang mulia ini adalah momentum untuk semakin mendekatkan kita dengan Al-Quran Al-Karim. Kami dari Majelis Ulama Indonesia Kota Batam dan dari Tribun Batam mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bulan suci Ramadan tahun 1443 Hijriah. Mudah-mudahan amal-amal ibadah kita, agenda-agenda amalia kita di bulan suci Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Minallahi musta'an wal itiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.